menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Serukan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini, yes. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Senap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Senap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kehadirannya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Kelepasan terjadi.
Hadirmu Tuhan yang memberikan kekuatan Tuhan, hadirmu yang memberikan kesembuhan, hadirmu yang memberikan kemenangan buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan dengan imanmu, dengan segenap imanmu, serukan. Nyata di sini, kemenangan terjadi, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Sudah siap memuji dan meninggikan nama Yesus, amin. Yang siap, tos kanan kirimu katakan, Allah kita dahsyat dan berkuasa. Dia Allah yang dahsyat, haleluya. Dari hari ke hari kasih setianya tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Musik. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Are you ready? Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Yang percaya serukan, haleluya. Dengan imanmu katakan, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu
aku, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Ya Allah yang setia, ya Allah yang dahsyat, haleluya. Kasih setiamu Tuhan, zamanku tak pernah habis. Dari hari-hariku, tanganmu yang berkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidup. Sekali lagi ya, dengan imanmu tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Mau lebih dahsyat lagi meninggikan nama Yesus? Mau lebih dahsyat lagi GKJ yang diberkati Tuhan? Serukan Yesus dahsyat! Haleluya! Kasih setiamu nyata bagiku, hey! Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku.
Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan aku. Diberkati, aku dilimpahi, Allah sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya. Sudah berkelimpahan Bapak Ibu? Sekali lagi kelimpahan, coba gini-gini, kanan kirinya kelimpahan ya. Haleluya, kita siapkan hati kita. Sebab karena kasih setia Yesus kita boleh ada sampai saat ini. Jangan kau tukar Yesus dengan cara apapun. Sebab tiada satu pun yang dapat menandingi kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sanggup ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sanggup ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Inilah pengakuan daripada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Selamanya kami mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih buat kasih itu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Engkau telah memelihara kami sepanjang umur hidup kami dengan penuh kasih dan kemuliaan. Tuhan, terima kasih buat kesempatan untuk memuliakan nama-Mu. Kami telah menyanyikan, kami telah menaikkan puji-pujian kami. Biarlah itu boleh menjadi harum dupa yang naik ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mau meninggalkan seluruh keberatan hidup kami, seluruh pikiran kami, seluruh beban kami. Kami datang mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus Tuhan. Kami mau membuka hati kami menyediakan tanah hati kami yang terbaik untuk penaburan firman-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau telah mengirim hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Engkau suci kuduskan hamba-Mu Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan Tuhan, itu merupakan isi hati Tuhan yang akan disampaikan pada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan.
dan setiap kami mau menerima dan mau melakukan apa yang Engkau ajarkan bagi kami Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Jika masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu, yang ingin merampas akan firman-Mu Tuhan, kami bersatu hati dengan iman, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir keluar dari hati pikiran kami, dari tempat ini, dan kami serahkan Roh Kudus berkuasa atas kami seluruhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa menjaga, memelihara hidup saudara. Serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Sekaligus selamat yang menyaksikan melalui YouTube GKJ Family atau televisi First Media. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, ada sebuah tulisan yang cukup bagus yang saya terima dan penting bagi Bapak Ibu mendengarkan dengan baik. Naikkan sedikit ya. Ini ditulis oleh seorang dokter yang bekerja di, nanti kita lihat rumah sakitnya, Cipto Mangunkusumo, RSCM Jakarta. Dulu takut menjaga anak perempuan, tetapi sekarang lebih takut lagi menjaga anak laki-laki. Saudara di tempat ini, yang di rumah juga menyaksikan, yang punya anak laki, coba angkat tangan saudara. Yang punya anak laki, ya oke. Nathan kok angkat tangan ya. Ini adalah tulisan dari Dr. Ani Hasibuan, seorang spesialis syaraf di RSCM. Ya. Dia ingin berbagi cerita mengenai polisyaraf yang dia kepalai untuk orang tua supaya semakin gencar menjaga anak-anak saudara yang laki-laki khususnya di lingkungan tempat tinggal dan sekolah. Sejak tahun 1997 saya ini Dr. Ani ini berurusan dengan para G. Sampai hari ini mereka belum pernah absen dan makin lama makin banyak. Pasien terbanyak yang dia tangani adalah HIV yang hidup tinggal beberapa saja. Barusan suster saya lapor ada lagi yang meninggal 3 hari lalu, 3 orang dengan penyakit Cryptococcus meningitis alias infeksi jamur di otak. Jamur itu enak, tapi kalau jamur tumbuh di otak saudara itu jadi kasus. Coba tolong saudara lihat kiri kanan, apakah kira-kira dia ada jamur di kepalanya? Dari pengamatan saya, G itu ada kasta-kastanya. Ada yang dominan, biasanya yang punya uang dan lebih tua secara umur. Ini yang dominan, yang punya uang dan lebih tua secara umur. Ada yang submisif. Kalau saya perhatikan itu termasuk semacam peliharaan. Peliharaan ini berkasta juga. Ada anak muda putih, bersih, klimis dari kalangan keluarga menengah. Ada juga yang kelas sandal jepit. Ya, jadi kalau saya tahu, maksudnya sandal jepit itu apa? Kelas bawah. Kalau enggak ngerti repot kalau saya baca ini saudara ya. Kok bisa HIV ke sandal jepit ya? Perlakuan dari yang dominan pada peliharaan juga berbeda. Sesuai KW si peliharaan. Yang KW-nya kelas 1 diperlakukan sangat istimewa. Waktu saya kerja di klinik dan mengepalai klinik HIV RSCM, pernah dapat pasien mahasiswa universitas swasta terkenal di Jakarta. Ya, sebentar, kok hilang ini? Oh, oke. Mahasiswa universitas terkenal swasta terkenal di Jakarta yang kena
jamur otak. Orang tuanya bekerja di petrol, itu minyak. Tinggal di Dallas, USA. Dia di sini tinggal sendiri. Anaknya tampan, klimis, dan kelihatan anak baik-baik. Sang dominan sering ikut mengantar kalau kontrol. Jangan kaget ya, dominannya ini seorang aktivis LSM anti HIV. Tahu saya dominan itu maksudnya apa? Yang tua dan ada uang. Ini aktivis lembaga swadaya masyarakat dan anti HIV. Itu kalau si pasien saya mengeluh sakit kepala, si dominan ini mengelus-ngelus punggung si submisif sambil bilang, sakit ya sayang. Dince kilele ketawa dia ya. Yang mana yang sakit? Sabar ya sayang. Untung saya masih setia pada sumpah Hippocrates. Kalau saya berkhianat, si dominan itu mau saya suntik fentanyl 1000 cc, langsung mampus dia. Tapi saya pernah juga dapat seorang dominan yang kena infeksi di medula spinalis spondilitis. Jadi lumpuh kedua kakinya. Pas dirawat, submisifnya datang menemani. Dia dibentak-bentak, gak ada sayang-sayangnya. Nah, si submisif ini tampilannya kelas sandal jepit. Manggil dominannya, abang. Jijik dengernya, dia bilang begitu. Ada juga peliharaan bayaran. Satu pasien saya asal Jogja, sekarang sudah meninggal dengan bisul di dalam otak. Karena kuman tokso yang sering nempel di badan kucing atau anjing. Mengaku dia bayaran, dipelihara seorang laki-laki Chinese, Cina. Bayarannya 1.000 sampai 2.000 US dollar per bulan. Uangnya dia kirim ke Jogja untuk siapa? Untuk anak dan istrinya. Dia ini sejatinya bukan gay. Jadi semacam pelacur lelaki atau gigolo yang kerja sebagai caddy lelaki di suatu lapangan golf di Tangerang. Waktu ketahuan HIV dan tokso, dia menangis meraung-raung. Selama dirawat baca Al-Quran terus. Kalau saya periksa selalu nangis-nangis dan bilang menyesal. Pas ketemu bininya, mata saya berkaca-kaca. Sebab bininya itu seorang perempuan berhijab, rapi, dan ada 2 balita yang juga berhijab. Ada juga gay kakak adik, sejak kecil dikasih 1 kamar dan 1 ranjang oleh bapak emaknya. Pas gede, tahu-tahu yang kakak kena kripto, dicek HIV positif. Ditanya siapa pasanganmu? Dijawab siapa saudara? Adiknya. Pas adiknya dicek positif HIV juga. Kedua-duanya sudah meninggal sekarang dalam 1 ruang rawat yang sama, hanya beda tempat tidur. Ayahnya sampai anak-anak itu pun dikubur. Ayahnya ya, sampai anak-anak itu dikubur pun tidak pernah mau datang menengok. Hati-hati dengan anak-anak Anda. Ajarkan mereka untuk bertindak agresif kalau ada yang coba-coba memegang-megang dan menggoda. Jangan kasih ampun, langsung teriak, pukuli beramai-ramai. Pengalaman saya dari anak-anak yang kena goda para penyuka, maaf ya, para penyuka anus ini, mereka makin agresif kalau yang digoda diam atau menunjukkan rasa takut. Tetapi langsung berhenti kalau yang digoda langsung main fisik. Ya. Beberapa anak muda yang digoda G konsultasi ke saya bersama orang tuanya. Bila Anda berpergian, jangan izinkan kalau sendirian. Usahakan beramai-ramai supaya nyalinya tidak ciut kalau ada G yang datang menggoda. Mereka bisa menawarkan apa saja, bisa uang, bujuk rayu, bahkan ancaman. Dari wawancara dengan pasien-pasien G, mereka ini tadinya semua pernah mengalami anal seks, sebagian besar secara paksa. Setelahnya mereka akan dijaga dengan ketat, ditemani oleh kelompok G. Pergaulannya diganti jadi pergaulan G.
dan lain sebagainya. Cerita tentang G semuanya berakhir tragis. Tidak ada satupun pasien yang saya tangani berhasil lolos dari yang namanya kematian. Belum pernah saya dengar cerita yang berakhir seperti kayak Cinderella, happily ever after. Tidak ada. Kisah para G selalu berakhir dengan tokso, kripto, tuberkulosis, pneumonia, kandida, dan di ujungnya mati sendirian di ranjang tanpa ada yang mendampingi. Perhatikan anak-anak saudara, ini penting ya. Jadi saya bukan hanya khotbah, saya teologis. Saudara juga saya beritahu supaya tidak kena tipu, judi online, ojek online. Tapi nggak datang itu. Dia nggak datang, saya udah cek ya. Kena judi online, kena tadi pagi saya beritahu tentang penipuan sudah ditransfer, ya bukti transfer, hati-hati. Ya dan Bu Silvi minggu ini sudah ada 2 orang, 1 orang yang mau nipu dia, 2 orang menipu dia, hati-hati ya. Anak-anak saudara, jadi jangan dikira anak-anak saudara yang sudah punya pacar itu. Tadi sudah dengar kan, laki-laki ini punya istri dan punya 2 anak. Ibu-ibu juga perhatikan, ya ada artis yang rumahnya baru 2 hari lalu dirobohkan secara paksa. Kalau saudara mengikuti, istrinya 1 kali ngelihat suaminya sedang menonton video porno laki dengan laki. Hati-hati, meskipun sudah menikah sekalipun, ya istri-istri jaga suamimu. Jadi kayak misalnya yang Manado itu kelihatan yang kekar, gagah, hati-hati ya. Oke, puji Tuhan. Benar loh ya, jadi hati-hati. Anak perempuan dijaga, anak laki dijaga. Haleluya. Jaga baik-baik ya. Apalagi klimis-klimis kayak Handi gitu mau menikah, aduh gampang sekali. Ayo kita baca bersama-sama. Yesaya 60 ayat 1-3 dari tema khotbah Jemaat yang Cemerlang. Kita lanjutkan seri kita sore ini. 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Lanjut Efesus 5:27, 2-3. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Amin. Ya, jelas bangkit dan menjadi terang. Karena Tuhan ingin kita ini menjadi jemaat yang cemerlang di hadapannya. Nah, kita lanjutkan poin yang ke-6. Yang melihat di rumah poin yang sebelumnya, ya, saya rasa yang seri sebelumnya ini nggak masuk di YouTube ya. Jadi minta maaf. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kesimpulan dari poin 6 ini ada di gambar ini, saudara. Ya, yaitu pikiran kita harus ditransformasi by the renewing of your mind. Dibaharui dalam pikiran. Poinnya ini ada di pikiran. Nah, bagian yang pertama, kita harus punya pikiran Kristus, katakan bersama, sambil saudara mencatat. Saya harus punya pikiran Kristus, 2-3. Saya harus punya pikiran Kristus. Tolong dibacakan, ada ayatnya di depan, segera Feni ambil. Filipi 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu Ulangi, yang hendaklah itu hendaklah, gitu ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Ingat asal mula kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, serupa dan segambar itu rusak. Karena tidak mungkin Allah itu punya sifat egois, mencuri, ingin ngintip, nipu, tidak mungkin. Itu menjadi sifat manusia sejak jatuh dalam dosa. Sekarang kita yang sudah dipulihkan rohnya, dibangkitkan jiwa kita senantiasa diisi dengan firman Tuhan. Maka Paulus menasihatkan jemaat di Filipi dan kita juga, supaya kita mempunyai pikiran dan perasaan yang sama dalam Kristus Yesus. Pikiran kita itu harus sama dengan pikiran Kristus. Perasaan kita harus sama dengan perasaan Kristus. Dari mana taunya, Pak? Pak John taruh pikiran dan perasaan yang sama dengan Saudara Julius Samuel Lehat. Itu gimana caranya? Lu gampang. Kalau saudara membaca Alkitab dengan tekun setiap hari, tidak baca ke susu-susu begitu. Saudara mendengarkan firman Tuhan dengan seksama, maka saudara bisa mengerti apa yang menjadi pikiran dan perasaan Kristus. Karena apa? Kita membaca terus. Nah begini saudara. Di luar negeri kalau orang yang belajar sastra di universitas-universitas yang top, itu buku bacaan wajibnya adalah William Shakespeare yang dikarang oleh William Shakespeare. Itu sastrawan terkenal ya. Dan orang-orang itu bisa menghafal kalau ini William Shakespeare ya. Dan mereka juga mempraktekkan sampai menghidupi seperti itu. Karena apa? Karena mereka selama studi 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun sampai doktor. Ada banyak yang menjadi PhD hanya gara-gara disertasinya itu membahas soal sepenggal bait dari William Shakespeare. Tapi mereka tidak mungkin belajar terus, membaca terus umur hidupnya. Tidak mungkin. Kalau sudah selesai sekolah, ya mereka bekerja atau kecuali yang jadi dosen. Nah saudara ini dari anak-anak saudara yang sekarang di sekolah minggu, itu diajar membaca Alkitab. Betul Bu Marta? Dikasih renungan. Jadi saya tanya sama ngapain kamu itu? Aku masih bikin saat teduh. Ya, saat teduh dari mana baca? Dari Alkitab. Dari anak-anak saudara masih kecil, makanya bawa ke sekolah minggu, bawa ke gereja. Sampai saudara sudah besar, sampai sudah berumur, seperti Pak Adi, Pak Simeon Jigre. Pak Simeon masih baca Alkitab? Masih. Kita membaca seumur hidup kita, sampai kita meninggal. Berarti apa? Pikiran kita, perasaan kita makin lama, makin ngerti. Seperti tadi mahasiswa yang belajar sastra, membaca William Shakespeare, dia kayak seolah-olah menghidupi. Ya, ada juga kisah Romeo and Juliet. Wah orang sampai, bahkan ada yang bunuh diri sama seperti Romeo dan Juliet itu. Makanya saudara perlu membaca. Makin lama pikiran kita, perasaan kita sama seperti Kristus. Yang yakin katakan haleluya. Ke slide kembali, tolong. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. Saya turun ke bawah ini supaya saudara bisa melihat lebih jelas. Bukan karena saya mau membaca ini, bukan. Ya. Coba kita lihat ini. Perhatikan baik-baik. Senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran
dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Tadi kan saya sudah suruh lihat, saudara lihat gambar ini baik-baik. Ya, gambar ini melukiskan apa ya menjadi fokus khotbah kita. By renewing of your mind, transform. Pikiran kita ini harus ditransformasi. Nah ini dia. Ini soal jawaban kuis minggu ini ya, Korintus 10 ayat 5. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus ya. Menakluk segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita bahas satu persatu. Kita harus menaklukkan pikiran yang dibangun oleh keangkuhan manusia, ya. Nih. Apa saja. Semua saudara kan manusia, mendengarkan di rumah juga manusia. Yang pertama kan tadi dibilang benteng, ya. Saya kembali ayat 5. Ayat 4, sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Apa ini benteng? Benteng dalam bahasa Yunaninya adalah otsuroma. Otsuroma dari kata eko, yang artinya memegang teguh prinsip diri sendiri. Oke, memegang teguh prinsip diri sendiri. Sebentar, saya lihat ini ya. Senjata kita dalam perjuangan bukan senjata duniawi, pistol, peso, senapan dan lain sebagainya. Tetapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Senjatanya itu di mana, saudara? Dari mana bisa ya? Dari roh. Kalau roh saudara dikuasai oleh roh Kristus, pikiran saudara, kan tadi saya sudah singgung belum 5 menit yang lalu, pikiran Kristus. Dari mana dapat pikiran Kristus? Membaca, mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedang roh. Pedang itu adalah apa saudara? Senjata. Senjata utama waktu ayat-ayat ini ditulis bukanlah senapan karena belum ada. Betul toh? 2000 tahun yang lalu waktu surat ini ditulis oleh Paul, senjata yang utama itu pedang, tombak, ya ini pedang. Yang sanggup ini ya, yang diperlengkapi kuasa Allah. Apa kuasa Allah ini? Ya Roh Kudus. Yang sanggup meruntuhkan. Sekarang perjuangan peperangan kita ini melawan apa? Perjuangan kita ini bukan pakai senjata duniawi, ya. Senjata diperlengkapi kuasa Allah, sekarang melawan apa? Yang pertama, kita harus sanggup meruntuhkan benteng. Bentengnya siapa? Benteng saudara sendiri. Musuh terbesar saudara ini bukan setan iblis. Iblis itu sudah dikalahkan. Cuma dia masih ingin ganggu saudara. Musuh terbesar saudara itu diri saudara sendiri. Banyak orang yang tidak bisa menerima firman Tuhan. Banyak orang yang tidak bisa dikasih tahu. Karena apa? Dia memegang teguh prinsipnya. Ini sudah prinsip, Pak. Ini sudah prinsip yang sudah diturunkan dari kakek nenek moyang saya dari zaman Hindia Belanda. Jadi ini sudah kami pegang, ini prinsip kami, tidak bisa. Memegang teguh prinsip diri sendiri. Memegang, bukan memegang. Kalau memegang itu jadi lincek lele. Tidak mau dirubah. Ya. Kalau sudah mauku seperti itu mau apa kamu?
Kalau orang Jawa ngomong, iku wis wetonku, iso ora iso kudu iso pokoknya iso. Iso ora? Iso. Nggak ngerti apa-apa pokoknya jawab iso aja. Betul. Banyak di antara kita yang mendengarkan juga di rumah, itu kalau jadi omongin tidak mau. Orang Israel adalah bangsa yang sangat tegar tengkuk. Ada di Alkitab. Bukan maksudnya tegar tengkuk nggak bisa noleh kiri kanan. Itu namanya istilah Ibrani itu bengkung. Bengkung keluar kata bengkoang. Bengkung. Betul nggak? Betul nggak? Saya bolak-balik kasih contoh yang sama. Waktu itu Natalan ya. Orangnya sudah keluar dari gereja. Rame, waktu itu belum COVID. Rame dan kita ada tamu-tamu. Kalau biasa kalau Natal itu banyak orang-orang yang wajahnya tidak kita kenal. Hanya karena apa? Kan di GKJ ini royal, dapat nasi kota. Sekarang saya robah itu. Dapat kotaan dulu kan, benar ya? Dapat nasi kota. Wih lumayan itu berita menyambung. Pokoknya GKJ nasi kota. Gereja lain nasi jinggo. Wah itu luar biasa GKJ. Tapi yang penting di GKJ sehat jantungnya. Ya itu. Lalu dia seingat saya dulu sana ya. Saya suruh dia geser sedikit karena ada orang yang mau saya masukkan. Waktu itu nggak ada rapat begini. Dia marah. Dia naik ke atas. Mukanya jelek naik ke atas. Ada lagi disuruh geser. Ini kursi saya. Dari sejak saya lahir di kursi ini. Gak repot saudara. Saudara ketawa-ketawa. Tapi banyak saudara yang kalau dikasih tahu gak mau. Yang suka minum kopi setiap hari saya kasih nasihat. Itu dosa kompulsif. Mau gak bisa robah? Gak mungkin mau. Kenapa? Sebab kamu punya benteng itu belum runtuh. Bentengmu belum runtuh. Kalau benteng kita sudah runtuh, nasihat firman Tuhan kita terima. Prinsip itu baik untuk hal yang positif. Tapi seringkali itu untuk yang tidak baik. Kita pegang itu seperti suatu kebenaran. Padahal tidak benar di hadapan Tuhan, tidak benar. Jadi kalau saya kasih contoh yang lain banyak yang sakit hati. Itu saudara masih memelihara benteng ini. Lihat ya, ini dibangun untuk oleh keangkuhan manusia. Karena apa? Karena kesombongan saudara sendiri. Yang kedua, siasat. Ini ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat. Siasat ini pertimbangan, logismos, keluar kata logis. Logis atau tidak? Dengar firman Tuhan, enggak logis. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau saya petinju mati saya Pak. Ditinju kiri, kasih yang kanan nih. Ya, argumen, waduh. Saya ini orangnya tidak sabaran. Saya tidak seperti Musa, makanya orang tua saya sudah tahu. Saya tidak dikasih nama Musa Paul, enggak ada. Ada yang mau dibaptis, dia dari Katolik. Waduh debat sama saya. Terlalu lama, akhirnya saya ngomong, gini aja. Yang mau dibaptis kan kamu toh? Iya. Lah nek kamu mau dibaptis, ikuti firman Tuhan silakan. Kalau enggak, saya enggak ada ruginya. Kamu cuma rugi satu. Rugi apa Pak? Basah. Ya anggap aja kamu keramas. Mandi tapi kali ini pakai baju. Ya masa saya membaptis orang dia bugil. Itu lincik lele nanti jadi ikan lele. Kamu anggap aja keramas mandi tapi pakai baju dan tidak pakai sampo. Ya. Akhirnya orang itu tunduk, dia dibaptis, dia dipenuhi Roh Kudus, dia jadi kepala sekolah sekarang di, saya tidak sebut nanti sudah tahu orang. Argumen, apalagi suami istri, waktu pacaran, wih cinta-cinta, kentut aja, aduh maaf ya sayang saya kentut, nggak apa-apa kerasin aja.
Bu Rosni ketawa paling keras. Itu yang kau alami kan? Pak Martin begitu Bu Rosni ketutup, aduh maaf ya. Enggak apa-apa, enggak bawa apa-apa. Padahal dia mau semaput Pak Martin. Kalau sudah pacaran, itu jadi pertengkaran. Tahu nggak saudara, saya pernah menangani keluarga suami istri yang mau menikah hanya gara-gara istrinya kencingnya bau. Lu tak kasih tahu, perempuan tuh kalau kencing memang lebih bau dari laki-laki. Enggak percaya, laki-laki enggak percaya, masuk ke WC wanita. Pak Alek katanya sudah pernah. Ribut. Ada tuh artis yang bercerai karena maaf dia bilang itunya kayak bau ikan apa? Ikan asin. Dia pura-pura kamu enggak tahu. Bisa berargumen. Ini firman Tuhan ini cocok enggak dengan pikiran saya? Oh enggak cocok ini. Ya udah enggak diterima. Ini lihat nih. Woi. Saya waktu kecil, saya suka main adu kepala. Ya, sama teman-teman. Istilahnya degule. Pernah? Itu waktu kecil? Ya, ini. Jadi saya waktu kecil suka ngadu. Adik saya 2 semi sama Steve. Adu kepala. Ini persis. Karena saudara tinggal di luar negeri jadi nggak pernah. Ya. Ini juga, lihat. Nggak ada mulut, corong. Bu Neti kalau ditanya berapa waktu itu? Di rumah, wow. Kubu. Hupsoma. Perkara yang ditinggikan. Kesombongan. Saya dulu punya satu keluarga besar yang ke gereja sini semua. Papa mamanya sampai sekarang rajin menjadi anggota gereja siapa. Ya, anak-anaknya tercerai berai di gereja mana-mana. Tapi kami masih melayani orang tuanya. Dia ngomong, saya tuh gak cocok sama dia. Adik iparnya. Suka jelek-jelekkan kami semua. Oke. Saya nggak cocok sama kokonya. Sombongnya minta ampun. Jangan sampai keluarga saudara yang bukan di dalam Tuhan, bukan orang Kristen bilang. Ya, siapa yang bukan orang Kristen misalnya di sini. Kalau Pak Fendi sih semua orang Kristen. Bu Hermin, keluarganya yang itu yang, nah itu. Sombong sekali. Pak Daniel, melihat kita ndak mau nyapa. Lah ndak nyapa orang ndak ketok. Pak Daniel lagi ngitung uang ya ndak ketok. Ndak kelihatan. Ya. Sombong sekali. Mentang-mentang sekarang naik mobil. Ya mobilnya belum diplas-pas. Kalau saya jadi pedanda enak. Sebelah rumah saya ada bunyi ting 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 ting. Saya tanya ada apa tuh Pak? Dia baru beli motor baru di plas-pas. Motor di plas-pas. Saudara semua beli motor mobil nggak pernah plas-pas. Hati-hati saudara jalan bannya bisa lepas ya. Sombong ini minta ampun Bu Hermin. Sombong. Mentang-mentang dia di Juragan Cimory. Bu Hermin iya memang aku melihara sapinya. Ya. Perkaranya cuma kecil, boasting. Ayo kita baca. 2 Korintus 4, 10 ayat 45. Mari kita baca. 2, 3. Karena senjata saya dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan, memegang teguh prinsip diri sendiri.
Saya mematahkan setiap pertimbangan, argumen orang dan merubuhkan setiap perkara yang ditinggikan, kesombongan yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Tujuan semua 3 hal ini satu saja, ini loh. Supaya saudara tidak makin mengenal Allah. Tujuannya cuma satu. Makanya itu berkali-kali saya senang ayat itu. Rasul Paul itu berkata, yang ku kendaki banyak yang dia kendaki toh. Tapi yang paling utama mengenal Allah. Iblis ingin merusak pengenalan saudara akan Allah. Sebab kalau saudara tahu betul siapa Allah saudara sembah, saudara tidak pernah khawatir dalam hidup ini. Saudara selalu merasa aman, ada damai sejahtera. Karena Allah kita itu luar biasa adanya. Haleluya. Itu yang iblis ingin jegal. Sakit, usaha, jatuh, ditipu dan lain sebagainya. Iya. Langsung ada suara, habislah kau, tamatlah dan lain sebagainya. Oh jangan. Kalau kamu kenal siapa bapakmu yang sesungguhnya. Yang pertama, saya kenal bapak saya itu raja di atas segala raja. Saya tidak mungkin jadi orang yang kiri. Haleluya. Bukan jadi lalu kita jadi ikut dari kaya raya. Pokoknya saya tidak minta-minta, tidak ngutang-ngutang. Bapak saya dokter di atas segala dokter. Mau penyakit apa? Penyakit apa? Mau penyakit apa? Oleh bilur-bilurnya semuanya sudah disembuhkan 39. Semua penyakit di dunia ini cuma 39 sumbernya. Karena itu firman Tuhan mengatakan dia dicambuk 40 kurang 1. Semua penyakit. Mau apapun banyak, 39 saja. Bapak saya ini dokter di atas segala dokter. Aku sakit apa? Aku harap sama Bapak. Kalau memang Bapakku mau sembuhkan, aku pasti sembuh. Kalau tidak, itu rencana yang lain. Aku percaya Bapak pasti menolong saya. Haleluya. Dia yang empunya kuasa, segala kuasa. Di atas bumi, di bawah bumi. Diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita. Aku tidak takut. Kuntilanak, aku pukul. Suster ngesot, apa? Aku injak. Gondoruo, aku jambak rambutnya. Ternyata dia gundul, pakai wig. Ya, tidak takut. Jadi tidak ada ceritanya saudara pulang malam-malam. Begidik bulu kuduku, Pak di rumah saya kan ada suara-suara apa. Itu suara pasanganmu yang lagi ngentut. Saya malas cerita kesaksian tentang saya waktu saya masih kos di Surabaya. Ya. Banyak. Loh sekarang loh rumah sebelah saya itu masih rumah hantu. Saya sekalipun tidak pernah ada suara-suara. Saya memang dengar suara-suara ngoroknya Andrew. Tapi bukan suara setan di sebelah, enggak ada. Mental. Rumah saudara, ada kuasa darah anak domba Allah. Haleluya, mental. Jadi saudara enggak akan sampai kesurupan. Saya jangan dipanggil ke rumah Pak Alek. Kenapa Pak Alek? Bu Elis kesurupan. Waduh repot. Ya, kalau saya seperti itu, saya enggak usir setannya. Saya bilang Pak Alek, buang dia. Habis perkara. Ya, Yohanes aku telepon, Pak tolong ke rumah Pak. Kenapa? Kesurupan siapa? Lince. Saya datang ke rumah Lince. Dia kesurupan gini. Ambilkan apa ulek-ulek gitu deh ya. Ini lince kilele ikan lele. Apa itu istilahnya? Ubur-ubur ikan lele. Ketok aja kepalanya. Ya. Nanti sudah akan ngerti apa itu lince kilele itu. Jujung namanya. Ayo kita baca. 2, 3.
Yesus adalah juru selamatku. Yesus adalah penyembuhku. Yesus adalah Bapakku. Yesus adalah Tuanku. Yesus adalah guruku. Yesus adalah Rajaku. Yesus adalah Tuhanku. Yesus adalah Allahku. Yesus adalah jalanku. Yesus adalah kebenaranku. Yesus adalah hidupku. Yesus adalah Amin. Nama di atas segala nama, Filipi 2 ayat 9 saya bacakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tadi saya bahas itu. Nama di atas segala, tidak ada yang lebih dari nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa meninggikan dia, D besar ya, Yesus. Kalau sudah ada masalah, ada apapun, ada hal yang menakutkan, jangan panggil nama pasangan suami atau istrimu atau orang tuamu, tidak perlu. Ajari anak-anak saudara. Ajari anak-anak saudara. Kalau kamu ada apa-apa di sekolah, misalnya ada membuli kamu, tidak perlu kamu teriak, Pak Guru, Bu Guru, nama papa dipanggil, mama dipanggil, gak ada gunanya. Bilang, dalam nama Yesus, saya sangat percaya orang-orang yang bully itu akan berhenti, entah gimana caranya. Yakin? Katakan amin. Ya. Suamimu, istrimu pergi, sudah terima telepon, sudah mau ditipu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau nipu itu keder. Oh, ada kesaksian, toh kan sudah meninggal itu Bu. Siapa itu yang baik, yang halus itu orangnya? Yang suaminya Pak Budi, namanya siapa itu? Itu teman baiknya Bu Erli itu. Udah lupa ya, kan udah meninggal. Hah? Bu Maria Frida. Ya, dia ke ATM, keluar, mau digendam. Mau digendam. Tidak bisa. 3 kali mau digendam. Orang yang sama, tidak bisa. Saya kepingin ketemu sama orang itu. Kalau dia mau gendam saya balik gendam dia. Nanti isi dompetnya ke saya. Jadi kalau saudara kegendam, ya berarti tidak ada roh Tuhan melindungi saudara. Kena tipu, itu tidak ada roh Tuhan, tidak ada yang jaga. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya diganggu, ditipu. Amin. Amin. Saya tanya, David dengar if dipukul sama temannya di sekolah. Kira-kira gimana? Dia marah, Fosa bilang, kamu minggir dulu Fit, aku yang maju. Kamu gak tahu, bapakku ini, Pak Simeon, jago pencaksilat. Ya, hancur. Yesus juga seperti itu terhadap saudara. Haleluya. Gak usah khawatir saudara. Khawatir itu sama sebelah saudara. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu
membangkitkan rohku. Darahmu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami harus memiliki pikiran dan perasaan sama seperti Kristus, sehingga kami menjadi jemaat yang cermelang, sehingga kami tidak punya benteng siasat kubu dalam diri kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami mempunyai pikiran dan perasaan seperti Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman malam ini, sore ini yang begitu dahsyat Tuhan. Kau pakai hamba-Mu lebih luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami menerima tubuh dan darah-Mu yang kudus dan luar biasa. Layakan kuduskan kami Tuhan, terutama pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan biar kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk, haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup, rotinya dibagikan supaya cepat. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Berdiri, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu pengorbanan-Mu pengorbanan-Ku sempurna. Sembah Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, haleluya. Oh ya la 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 la, le 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 la 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 la, ire que te le le, ya la 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 la, ore que te le le la 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 la, haleluya. Terima kasih Tuhan.
kita angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi daripada kepala. Yesus berpesan setiap kali memperbuat, ingatlah akan kasihku kepadamu. Setiap dari saudara mengingat betapa besar kasih Tuhan yang sudah berlaku sepanjang bulan-bulan di belakang kita di tahun ini. Bukankah roti yang kita angkat dan mintakan berkat adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan jadi berkat dalam hidup saudara. Dengan tangan kanan kita mengangkat roti lebih tinggi daripada kepala. Ambil setiap tetesan darah Kristus, itu berkuasa menyelamatkan, menolong hidup saudara. Tidak ada kuasa yang dapat menandingi kuasa darah anak domba Allah. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat mintakan berkat pada saat ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum jadi berkat dalam hidup saudara. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara, ucapkan syukur untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa atas kasih-Mu Bapa. Penyertaan-Mu dalam ibadah kami sore hari ini dari awal pertengahan sampai akhir Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau melayakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh darah-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa, persekutuan-Mu dengan Engkau Bapa itu kan menjadi berkat bagi kehidupan kami Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Bapa, berkati dalam kehidupannya, keluarganya Bapa, dalam pelayanannya Bapa. Terima kasih juga Bapa, Engkau telah memulihkan kesehatannya Bapa. Itu bukan karena keluarga gagahnya Bapa, tapi karena kemurahan-Mu Bapa. Jadikan hamba ini Bapa jadi saksi bagaimana kebaikan-Mu di dalam kehidupannya Bapa. Bisa melayani Engkau lebih-lebih lagi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, haleluya Bapa, amin. Kami mengangkat kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya pada saat di tingkap-tingkap surga sedang terbuka, Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam hidup ini. Memberkati persembahan yang sudah diberikan anak-anak-Mu, setiap pelayan kemah suci sore hari ini, Tuhan menambahkan anugerah dalam hidup mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, Engkau melihat mengetahui, mereka menggenapi perjanjian dengan Engkau. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang luar biasa akan digenapkan dalam hidup-Mu. Terima kasih Bapa, pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan